bisa melakukan kegiatan tersebut. Jadi adik-adik yang di rumah, kita sama-sama berdoa ke Tuhan, minta ke Tuhan supaya COVID-19 ini bisa cepat selesai, supaya adik-adik yang di rumah bisa bekerja kembali, bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu kakak abang sekolah minggu, bisa bersekolah kembali. Tuhan pasti akan bantu kita. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik, supaya COVID-19 ini bisa dapat selesai. Jadi kalau misalnya ada kata hai, itu kalian jawab dengan kata halo. Kalau ada kata halo, berarti kalian jawab dengan kata hai. Ya, coba ya adik-adik ya. Coba kakak tes. Hai hai halo. Halo halo hai. Nah betul, seperti itu adik-adik ya, nggak bingung ya. Kalau ada kata hai, jawabnya halo. Kalau ada kata halo, jawabnya hai. Oke, coba kakak ulang ya, biar lebih fokus. Oke, halo halo hai. Hai hai halo. Betul. Mau lagi? Boleh. Coba. Dari kakak ya. Coba konsentrasi. Halo hai hai.
kita bersama-sama berdoa. Ikutin doa yang Ina ucapkan ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kebaktian kita diambil dari hukum Taurat yang kelima dan artinya, mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Demikian bunyinya. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mau melakukan dosa, pasti kita semua, kakak-kakak, adik-adik yang di rumah, itu pasti banyak sekali dosa. Dosa terhadap kakak, adik, orang tua, dan siapa yang ada di sekitar kita, kita banyak sekali dosa, terlebih terhadap Tuhan. Oleh karena itu, kita mengakui segala dosa kita angkat sebuah lagu Allah peduli. Banyak perkara
ampunan dosa-dosa kita. Ikutin doa yang Inang ucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita mau membaca epistel pada kebaktian minggu kita. Ayo dibuka Alkitabnya. Alkitabnya dari Yosua 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik masih semangat gak? Masih kakak. Kakak harap masih semangat ya. Kalau masih semangat, kakak mau undang semuanya bangkit berdiri, karena sebentar lagi kita akan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita mau angkat pujian Big or Small, Short and Top. Siapa sih ikut gerakannya? Kita semua pakai gerakan ya. Yang semangat. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan yang mana? Ajak kakak adiknya, orang tua juga boleh, orangnya kalau lagi boleh juga. Lalu kasih senyum. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Kapannya adik-adik? Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa 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 aku bisa. Sa 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Setelah kita mengaku iman kepercayaan kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya siapkan Alkitabnya, tentunya siapkan hati dan pikiran kita. Kali ini itu firmannya tentang di doa di Getsemani. Bagaimana Tuhan itu meminta kepada Allah Bapa untuk menolong dia. Dan di lagu ini yang akan kita mau angkat itu judulnya Mengenal Hatiku. Seperti Tuhan Yesus, seperti Allah Bapa yang mengenal sekali adik-adik, mengenal juga kakak, jauh melebihi semua orang. Oke. Kita angkat sebuah lagu, Kau Mengenal Hatiku. Datang
tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena sampai minggu hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu walaupun beribadah secara online. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah hatiku Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hatiku, agar saya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, saya sudah siap mendengarkannya. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita lagi ya. Kita mau membaca nats khotbah sekolah minggu pada hari ini, diambil dari Matius 26. Matius 26 ada di Perjanjian Baru ya. Dimulai dari ayat 36 sampai 46. Inang ulangi ya. Matius 26 dimulai dari ayat 36 sampai dengan 46. Inang baca, kalian lihat semua Alkitabnya ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian bunyinya. Anak-anak sekolah minggu, nats kita hari ini adalah perjalanan sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya berkumpul, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya itu untuk pergi ke Taman Getsemani. Tetapi tidak semua murid-muridnya diajak ikut ke Taman Getsemani itu.
disuruh tinggal. Duduklah, tinggallah di sini. Tetapi Tuhan Yesus mengajak tiga orang yang dibawa ikut bersama Tuhan Yesus ke Taman Getsemani. Siapakah itu? 1. Petrus, 2. Yakobus, 3. Yohanes. Ketiga orang ini diajak ikut ke Taman Getsemani. Tapi apa yang kita lihat? Walaupun Tuhan Yesus mengajak yang 3 orang, yang 3 orang ini juga tidak diajaknya untuk berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Jadi hanya Tuhan Yesus yang pergi ke Taman Getsemani. Taman Getsemani ini berada di kaki Gunung Zaitun. Dan di Taman Getsemani ini ditanami dengan tanaman yang namanya pohon zaitun. Pohon zaitun ini getahnya mengeluarkan aroma wangi yang sangat menyenangkan. Jadi ketika angin berhembus, nanti aroma dari getah si pohon zaitun ini akan mengelilingi semua wilayah yang di situ. Begitulah indahnya Taman Getsemani ini. Nah, anak-anak sekolah minggu harus tahu bahwa hari terakhir Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap adalah di Taman Getsemani ini. Tapi apa yang kita lihat setelah Tuhan Yesus pergi berdoa yang pertama sekali, Tuhan Yesus kan berpesan tadi ya, tinggallah dan berjaga-jagalah dan berdoa. Tetapi ketika Tuhan Yesus tidak turun, dilihat itu yang 3 orang tadi. Kok pada tidur? Dilihat si Petrus tidur, dilihat Yohanes tidur, dilihat lagi si Yakobus tidur. Padahal tadi saya sudah pesan ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kalau dikatakan berjaga-jaga berarti tidak tidur. Berjaga-jaga itu artinya waspada, siaga. Jadi dia harus tetap siap kalau ada apapun. Yang 3 orang ini yang pertama menyelesaikan. Tapi karena mereka tidak kuat, tidak tahan, Tuhan Yesus berdoa, mereka tertidur. Lalu apa yang pertama yang Tuhan katakan? Siapa yang ditegur pertama kali? Si Petrus. Petrus, apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga hanya 1 jam? Apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga hanya 1 jam? Loh, Inang, kenapa si Petrus yang ditegur Tuhan Yesus? Kenapa yang bukan 2 orang lagi? Nah, Tuhan Yesus menegur si Petrus pertama kali karena Tuhan Yesus sebelum mereka pergi berdoa ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus sudah berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Yang pertama dari murid-muridnya itu menjawab, siapa? Petrus. Dengan lantang, dengan suara keras, dengan gagah Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Biarpun iman mereka terguncang karena engkau, Petrus katakan, aku sekali-sekali tidak. Artinya si Petrus setia. Lalu ada lagi ucapan si Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau.
Lalu semua murid-murid itu ikut. Ya saya juga Tuhan, saya juga Tuhan, saya setia, saya mengikut Engkau. Buktinya, nyatanya, hanya pergi Tuhan Yesus sebentar saja berdoa hanya 1 jam, mereka sudah mendekur, tidur, bermimpi, malah dekurannya. Setia atau tidak? Padahal tadi Petrus dan murid-murid bilangnya, aku akan setia, kami setia. Tapi hanya 1 jam saja Tuhan Yesus berangkat berdoa, mereka sudah tertidur. Lalu kedua kali Tuhan Yesus pergi lagi berdoa. Doanya apa doa Tuhan Yesus itu? Dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Inang, cawan itu mangkok ya. Kalau di kita sehari-hari cawan itu sama aja seperti mangkok. Mangkok kita makan bakso, mie ayam, tempat sayur. Tapi dalam firman Tuhan ini, yang dimaksud cawan itu adalah penderitaan, kesengsaraan. Jadi cawan di sini diumpamakan ya menjadi penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan Yesus meminta, memohon, jikalau cawan ini bisa berlalu, artinya tidak dia alami, tidak dia lakukan, tidak dia laksanakan. Dia memohon, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Buanglah cawan ini, singkirkan cawan ini, singkirkan penderitaan, singkirkan kesengsaraan, bukan. Tapi Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, jangan kehendak. Tapi Tuhan Yesus, kita lihat di sini, dia tetap meminta pertolongan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi tidak ada pemaksaan. Sampai berapa kali Tuhan Yesus pergi berdoa? Sampai 3 kali. Doanya itu juga. Jauhkanlah cawan ini dari. Jika Tuhan berkehendak, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus? Udah kita tahu dia orang hebat, orang yang luar biasa, tetapi masih bisa meminta doa, memohon. Apa sih, kenapa sih ya? Kalau begitu Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu gak hebat dong, gak luar biasa dong. Kan orang-orang yang berdoa itu kan yang meminta pertolongan, meminta bimbingan, meminta perlindungan. Kok Tuhan Yesus berdoa? Karena Tuhan Yesus itu dia menunjukkan dirinya juga manusia. Sehingga di awal ayat kita tadi, Tuhan Yesus itu sudah mengatakan, aku sedih, aku gentar, rasanya aku mau mati. Kenapa sampai ada seperti itu dirasakan Tuhan? Karena dia sudah tahu bahwa dia nanti akan ditangkap dan dihukum. Tapi itulah Tuhan Yesus kita yang baik sekali, yang penuh kasih, yang selalu memikirkan manusia dengan dosa-dosanya. Dia mau beban berat itu dia tanggung. Hanya untuk apa? Untuk melepaskan dosa-dosa Ina, dosa-dosa kakak-kakak sekolah minggunya, dosa-dosa orang tuanya, dan yang terutama adalah dosa-dosa anak sekolah minggu. Itulah yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Baik banget ya Tuhan kita itu. Rela, ikhlas. Dia mau dihukum, dia mau merasakan kesengsaraan, dia mau merasakan penderitaan. Hanya untuk siapa? Hanya untuk manusia-manusia yang setia mengikut Yesus. Tapi coba kita lihat,
3 kali Tuhan Yesus pergi berdoa, 3 kali juga didapatkan anak murid-muridnya tertidur. Tapi Tuhan Yesus baik, biarkanlah mereka tidur. Tidak setiap dia datang dan dibangun, bangun, bangun, aku udah turun nih berdoa. Tidak, mungkin mereka sudah capek. Biarkanlah, tidurlah, bersiap-siaplah. Sebentar lagi saya akan tangkap. Itulah yang dirasakan Tuhan Yesus. Kalau begitu, dalam 2 tokoh ini, Tuhan Yesus dan 3 orang muridnya ini, siapa yang mau kita teladani? Ayo, siapa yang mau kita teladani? Tuhan Yesus kah? Atau 3 orang murid-muridnya? Siapa yang mau meneladani Tuhan Yesus? Ayo tunjuk tangan. Pintar. Adakah yang mau mengikut seperti murid-murid Yesus tadi? Pintar, tidak ada yang mau. Berarti anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk harus bisa meneladani seperti Tuhan Yesus. Bagus. Inang juga berharap supaya anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk tetap seperti Tuhan Yesus. Jika ada pergumulan, jika ada sakit, jika ada masalah di sekolah, di rumah, harus berdoa seperti Tuhan Yesus. Melipat tangan, menutup mata, meminta pertolongan Tuhan. Tapi ingat, di doanya selalu dikatakan, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Seperti itu harusnya. Jadi tidak boleh memaksakan. Kalau minta, Tuhan, aku pengen sepeda. Tolong dong Tuhan, suruh mamaku, bapakku beli sepeda. Ditunggu sepedanya belum dibeli-beli. Lalu marah-marah kepada Tuhan. Tuhan itu tidak mau kok mendengarkan apa permintaanku. Saya sudah meminta sepeda, sampai sekarang nggak dibeli. Berarti Tuhan itu mah tidak baik. Bukan seperti itu. Harus seperti doa Tuhan Yesus. Kehendakmu lah yang jadi. Setelah mereka dibangunkan, ayo bangun. Baru dibangun, sudah datang rombongan yang menantang Tuhan Yesus. Satu muridnya yang jadi bukan harus kita teladani. Siapa? Judas Iskariot. Katanya apa? Nanti di antara mereka siapa yang saya cium, itulah orangnya. Tuh perilaku Judas Iskariot. Tidak perlu dicontoh. Itu orangnya namanya pengkhianat. Tidak setia kepada Tuhan. Ketika mereka bangun, belum mereka berjalan, sudah ditangkap Tuhan Yesus. Lalu siapa yang pertama mencium? Judas Iskariot. Ya, jadi jangan seperti Judas Iskariot, jangan seperti murid-muridnya yang tidak setia itu. Jangan seperti murid-murid yang tidak mau berjaga-jaga, yang tidak mau berdoa, yang tidak mau waspada, yang tidak mau siaga. Seperti itu tidak bagus kita contoh. Tapi yang perlu kita contoh seperti Tuhan Yesus. Dia mau mengalami suatu penderitaan, kesengsaraan. Dia hanya datang ke Tuhan. Dia berdoa meminta pertolongan, tidak kepada orang. Dan yang paling harus kita ingat, dia tidak memaksakan kehendak-kehendaknya yang jadi. Itu anak-anak sekolah minggu juga, jika ada permintaan kepada orang tua tidak boleh memaksakan kehendak. Tunggu sampai orang tuanya memberikan. Seperti itu juga permohonan Tuhan Yesus. Bisa diikuti seperti teladan Tuhan Yesus? Ayo dijawab. Kurang kencang suaranya. Bisa diikuti seperti teladan Tuhan Yesus? Bisa. Pintar. Mudah-mudahan semua anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk selalu setia kepada Tuhan, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berjaga-jaga selalu
kecelakaan di jalan, dia harus berjaga-jaga dengan cara apa? Melihat lampu-lampu lalu lintas. Ada tikungan, ada turunan, ada daki, ada belok kiri, ada belok kanan. Jika itu dipatuhi, maka dia akan selamat. Kita pun seperti itu, harus mematuhi semua ajaran Tuhan Yesus. Kita harus bisa melaksanakannya. Kita harus setia supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak-kakak sudah menyiapkan tayangan video buat kalian tentang khotbah hari ini. Yeay! Jadi, tonton baik-baik, disaksikan dengan sesama ya dengan video yang ini. Suatu hari, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan-jalan di sebuah bukit zaitun. Kemudian, tibalah mereka di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk berdoalah dan berjaga-jagalah, sebab Tuhan Yesus akan berdoa. Kemudian Tuhan Yesus mengajak ketiga murid terdekatnya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tuhan Yesus sangat sedih dan sangat takut, sehingga Tuhan Yesus berdoa. Dan saat Tuhan Yesus berdoa, ia pun berkata, "Ya Bapakku, tolonglah aku, jangan biarkan aku menderita. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku." Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus rajin berdoa ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa takut. Kita harus senantiasa mengingat Tuhan melalui doa. Kemudian Tuhan Yesus pun selesai berdoa dan menjumpai murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tertidur sebab mereka sangat lelah. Kemudian Tuhan Yesus pun pergi lagi untuk berdoa. Nah, setelah Tuhan Yesus berdoa kedua kalinya, Tuhan Yesus pun kembali menjumpai murid-muridnya. Tetapi mereka pun masih tetap tertidur. Kemudian Tuhan Yesus berdoa lagi untuk ketiga kalinya. Setelah berdoa, Tuhan Yesus menjumpai lagi muridnya. Kemudian mereka pun akhirnya terbangun. Dan Tuhan Yesus berkata, "Berdoalah dan berjaga-jagalah agar kamu senantiasa boleh bertahan dalam pencobaan." Oke adik-adik, sudah selesai kan nonton videonya? Gimana videonya? Pasti bagus. Oke, bagus ya adik-adik. Nah, video ini tuh tentangnya tadi Inang Sintua sudah menciptakan. Videonya ada, jadi semakin jelas adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami mau mengucapkan terima kasih atas firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan tentang bagaimana perjalanan Tuhan sebelum ditangkap dan sebelum disalibkan di kayu salib. Tetapi Tuhan adalah orang yang selalu menyerahkan diri, berdoa meminta pertolongan, tetapi tidak memaksakan kehendak. Dia hanya memohon kehendak-Mu lah yang jadi Bapa. Seperti itu juga lah Tuhan, kiranya anak-anak kami sekolah minggu ini, biarlah mereka selalu juga berdoa, tetapi mereka tidak memaksakan kehendaknya, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi untuk anak-anak kami sekolah minggu. Berkati anak-anak kami ini Tuhan, di dalam pendidikan mereka, di dalam mereka bertumbuh, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, menjauhkan dari segala penyakit. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, berikannya Bapa kebijakan
menyediakan kebijaksanaan dari orang tua untuk mendidik, menuntun anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Biar juga Tuhan berkati semua pekerjaan orang tuanya. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang telah memberikan tenaga, waktu, pikiran untuk membimbing, menuntun anak-anak ini. Berkati juga mereka Tuhan di dalam pekerjaan maupun di dalam sekolah perkuliahan mereka. Pakailah mereka Tuhan menjadi saluran berkat untuk menumbuhkan iman percaya anak-anak sekolah minggu ini agar tetap setia kepadamu. Berkati kami semuanya Tuhan di dalam apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Ampunkan dosa kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan kalian dan kasih ke orang tua. Nanti orang tua akan kasih ke pahala doit masing-masing. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita akan angkat pujian bukan sembarang pekerja. Oke. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dengan
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.